Hari ini kita akan membahas soal OSNP Matematika 2026 jenjang SD yang beberapa hari lalu dilaksanakan. Kita langsung ke soal yang pertama. 3 buah persegi disusun seperti pada gambar. Jika luas persegi ABCD adalah 64, berapakah luas susunan 3 persegi di dalamnya tersebut? Yang pertama berarti kita cari dulu sisi AB dulu ya. Untuk mencari sisi AB itu berarti kan karena dia merupakan persegi, berarti untuk mencari luasnya berarti kita tinggal akarkan saja ya teman-teman dari nilai luasnya. Akar dari 64 itu kan sama dengan 8, sehingga kita bisa dapatkan nilai AB. AB itu pasti sama dengan BC, sama dengan CD, sama dengan AD ya. Kemudian kalau kita buat sebuah garis lurus dari sini, jangan A lagi, misalkan PQ ya. P, titik tengahnya misalkan di O, kemudian Q ya. Maka jarak P ke Q itu juga pasti merupakan panjang sisinya. Berarti kalau kita lihat nilai AB itu sama dengan PQ teman-teman. Dan kalau kita lihat dari sini ke sini kan tengah-tengah ya, maka otomatis panjang dari PQ sama dengan AB. Sehingga PO-nya itu sama dengan setengah dari AB, itu pasti 4 ya. Gitu, PO-nya 4. Dari sini sebenarnya kita bisa langsung hitung ya, karena dia persegi, otomatis diagonalnya pasti sama. Panjang dari P ke O itu sama dengan panjang dari diagonal atasnya, dia juga sama ya. Nah, gitu. Sehingga kalau kita diminta untuk mencari luas dari ketiga persegi di dalamnya, maka kita tinggal mencari luas persegi yang sebelah sini nih. Luas yang di sebelah sini ya, misalkan saya gambar ini. Nih berarti luasnya kan di sini nih. Ini kan, luas ini. Luas satu persegi, kemudian sama luas persegi yang sebelah sini. Ya kan? Berarti otomatis ditambah luas yang bagian sini ya. Bagian sininya kan kalau kita gambarkan, itu sama saja kayak seperempat dari persegi ditambah seperempat persegi kan. Jadi otomatis kalau ingin mencari luas bagian 3 persegi tersebut, maka kita sama saja mencari luas 3 persegi itu akan mencari apa teman-teman? Mencari luas persegi yang sebelah sini tambah luas persegi yang ini, berarti sama aja mencari 2 kali luas persegi ya. Ditambah dengan setengah luas persegi. Tadi kan seperempat tambah seperempat ya. Itu. Karena dia juga bentuknya persegi dan sama saja dengan belah ketupat, maka kita gunakannya rumus belah ketupat aja. Karena kalau misalnya pakai persegi nanti kita perlu cari dulu tuh sisinya, sehingga kita langsung pakai rumus belah ketupat aja. Berarti 2 dikali belah ketupat itu kan rumusnya D1 dikali D2 dibagi 2 kan. Tambah dengan setengah dikali D1 dikali D2 juga. Oh sorry, ini dia setengahnya ada 2 ya, karena setengah dari setengah. Nah gitu. Maka kita bisa hitung ini, kita coret ya, 2 bagi 2-nya habis, D1 kali D2. D1 tuh sama aja panjang dari PO ya, PO itu sama dengan D1. D1 tuh sama aja kayak D2, ini sama panjangnya. Sehingga kita bisa tuliskan 4 dikali 4 ditambah dengan seperempat dikali dengan D1 kali D2, berarti 4 kali 4 juga ya. 4 kali 4. Sehingga ini sama dengan 16 ditambah dengan 4 ya. Maka luas 3 persegi sama dengan 20 satuan luas, teman-teman. Itu ya, gampang ya. Oke, semoga bisa dipahami ya. Kita lanjut ke soal nomor 2. Jadi nomor 2, bilangan n di 6 digit adalah n. Berarti kalau kita tuliskan nilai n itu sama dengan bilangan 6 digit yang terdiri dari A, B, C, D, E, F ya. Berarti A, B, C, D, E, F ini adalah bilangan n-nya. Yang mana hasil kalinya harus A dikali B kali C kali D kali E kali F harus sama dengan 2520. Berarti kita tulis saja ya.
2520 itu, kalau kita buatkan ke dalam bentuk faktorisasi prima, itu sama saja dengan 8 dikali 9 kali 5 kali 7 ya. Nah, ini kita bikin prima aja. Jadi 2 pangkat 3, kemudian ini berarti 3 pangkat 2 ya. Gitu. Itu informasi pertama, dan dia merupakan bilangan asli beda ya teman-teman ya. Jadi tidak boleh angka sama muncul 2 kali, sehingga berarti kalau udah kepakai satu angka, berarti ya sisanya harus bilangan yang berbeda. Kemudian di sini diketahui bahwa A sama dengan F ditambah 3 dan N adalah bilangan terkecil yang mungkin terbentuk. Berapakah jumlah digit ketiga dan keempat dari bilangan N tersebut? Karena bilangan paling kecil yang diminta, coba kita tuliskan, karena N minimal, kan paling kecil ya, sehingga apa? Sehingga A harus minimal, ya kan? Karena bilangannya terdiri dari bilangan 1 sampai 9 dan A sama dengan F ditambah 3, dan biar A-nya minimal, maka harus apa? Maka F pastilah 1, teman-teman, ya kan? Pastilah angka 1, sehingga A sama dengan F ditambah 3 kan? Sehingga A sama dengan 1 ditambah 3, maka A-nya sama dengan 4. Itu. Kalau A-nya sama dengan 4 dan F-nya sama dengan 1, maka susunan nilai N-nya akan bisa seperti ini nih. Berarti kan awalnya A, B, C, D, E, F ya. A, B, C, D, E, F. Nah, berarti kita bisa susunkan jadi 1 B, C, D, E, dan F. F-nya adalah, oh kebalik, berarti 4, sorry. Berarti ini 4, B, C, D, E, 1. Gitu ya, bilangannya bentuknya nanti kayak gini. Gitu. Nah, berarti kita tinggal cari tuh susunan bilangan-bilangan yang lain untuk mendapatkan angka-angka tadi. Kita bisa dapatkan clue-nya dari hasil kalinya tadi. Hasil kalinya kan 2520 ya. Maka bisa kita tulis tuh. Karena A dikali B dikali C dikali D dikali E dikali F sama dengan 2520 dan A-nya 1, B, C, D, kebalik ini, A-nya 4 maksudnya, E dan F-nya 1 sama dengan 2520 kan. Maka B dikali C dikali D dikali E-nya harus 2520 dibagi 4. Itu harus sama dengan 630. Berarti bilangan B, C, D, dan E-nya harus kalau dikalikan menghasilkan 630. Dan bilangannya pasti dapat dari yang tadi ya, dari sini nih. Sehingga kita bisa peroleh nilai dari B, C, D, E-nya itu komposisinya gini. Gimana ya nulisnya? Diperoleh komposisi B, C, D, E ya gini. Komposisi B, C, D, E itu B, C-nya angka ya. B, C, D, dan E-nya adalah, yaitu berarti 1 udah ya, berarti 2, kemudian 4 sudah, 5 ya. 5 kali 7, 10, 70, berarti 9. Ya kan? 10 kali 7, 70 kali 3, 630 ya. 70 kali 9, 630. Atau bisa juga nanti B, C, D, E-nya dengan susunan yang sama dari bilangan 1 sampai 9 ya. 1 dan 4 nggak usah dipakai karena udah muncul, berarti tinggal 3 kali 5 bisa ya. 3 kali 5 kan 15, 15 kali 6, 15 kali 6, 15 kali 6, 90, 90 berarti 7. Gitu. Tinggal 5, 6, 7 ya. Jadi kita bisa tulis B, C, D, E-nya sama dengan, langsung aja berarti jadi A, B, C, D, E-nya bisa ada kombinasi ya. Jadi A, B, C, D, E, F-nya
kita bisa dapatkan sama dengan, tadi kan A-nya sama dengan 4 ya, berarti 4. Kemudian kalau yang paling kecil berarti kita mulai 2 ya, 2, 5, 7, 9, kemudian 1 ya. Atau A, B, C, D, E, F-nya itu dari yang satunya, berarti sama dengan 4, 3, 5, 6, dan 7, dan 1. 4, 3, 5, 6, 7, 1, betul ya? Nah, dari sini berarti tinggal kita cek dari 2 ini, yang paling kecil yang mana, gitu kan. Karena A, B, C, D, E, F minimum, maka yang memenuhi adalah N sama dengan 4, 2, 5, 7, 9, 1 ya, gitu. Ya kan ya? Berarti yang minimum kan yang ini. Jadi tinggal kita cari bilangan, tadi digit keberapa? Digit ketiga dan keempat. Digit ketiganya adalah 5, digit keempatnya adalah 7. Berarti ya kita bisa dapatkan sehingga digit ketiga ditambah digit keempat adalah 5 ditambah 7. Sama dengan 12 teman-teman ya. Gitu, itu untuk soal nomor 2. Ini masih gampang tapi ya perlu proses juga ya. Gitu, sampai situ ada pertanyaan teman-teman? Semoga bisa dipahami ya. Kita lanjut dulu di soal nomor 3. Oke, di nomor 3, 6 orang anak yaitu A, B, C, D, E, F akan duduk pada 5 kursi dengan ketentuan kursi pertama boleh ditempati A, C, E, kursi kedua boleh ditempati A, B, C, dan kursi terakhir atau kelima ditempati oleh D atau F. Berapa banyak susunan cara berbeda mereka bisa duduk? Karena di sini terdapat 6 orang ya, ada A, kemudian B, C, D, dan E, F, dan tersedianya hanya 5 kursi, maka kita bisa bikin dan posisi di depan itu ternyata berkaitan dengan yang 2. Jadi kita bagi kasus ya. Kasus pertama itu ketika kursi depannya itu, kursi depan hanya ditempati A atau C, gitu. Sehingga kita bisa gambarkan ya bentuknya. Misalkan ini satu, kursi 2, kursi 3, kursi 4, dan kursi 5. Berarti di sini kursi depan itu hanya A atau C, kursi kedua itu ada A, B, dan C, kursi kelima yaitu ada D atau F. Di sini berarti ada 2 pilihan ya. Maka kita bisa tulis ini 2. Kemudian karena sudah 2 pilihan kepakai, dari sini ada juga dari bilangan atau kursi yang di depan, maka pilihan yang tadinya 3 berarti bersisa 2 kan teman-teman ya. Gitu. Dan posisi belakang harus kita isi dulu karena mereka udah pasti, ini juga 2. Nah, sisanya untuk bilangan untuk dua kursi ini berarti bebas siapapun, tapi jangan sampai orang yang udah duduk. Sehingga dari total 6 sudah duduk 1, 2, dan 3, maka sisa 3. Berarti di sini ada 3 pilihan orang untuk duduk. Nah, di sini tinggal sisa 2 orang. Sehingga kalau kita hitung berarti 2 dikali 2 dikali 3 dikali 2 dan dikali 2 ya. Maka sama dengan 2 dikali 2, 4 kali 3, 12 kali 4, 48. Gitu. Selanjutnya untuk kasus di mana kursi depan hanya ditempati E ya, ditempati si E. Sehingga berarti ini 1, 2, 3, 4, dan 5. Ini berarti hanya si E, maka di sini ada A, B, C masih tetap sama, ini ada D atau F, berarti di sini ada 2 pilihan seperti tadi ya. 2 pilihan, ini tetap 3 pilihan, dan ini ada 1 pilihan. Jadi kalau si E duduk di depan ini nggak ngaruh sama dua-duanya ya, sehingga sisa di sininya tinggal ada 5 kursi, dari total 6 orang sudah duduk 3, maka sisa yang belum duduk ya pasti 3 orang, maka di sini 2 ya. Tinggal kita hitung kayak tadi. 1 dikali 3
dikali 3, dikali 2, dan dikali 2. Sehingga ini 9 kali 4 sama dengan 36 ya. Itu ya teman-teman, kita hanya pakai filling slot aja, sehingga total kemungkinan kita tambahkan aja. Total kemungkinan sama dengan 48 ditambah 36. Sama dengan 84 cara ya. Kita teman-teman ya. Semoga bisa dipahami juga untuk soal nomor 3 ini. Kita lanjutkan nomor 4 ya. Sebuah buku akan dibagi ke dalam beberapa kelompok, beberapa kotak maksudnya, dan setelah dibagi rata ternyata tersisa 12 buku. Berarti ini sama saja dari awal 120, itu sama aja 120 sama dengan 36 dikali banyaknya kotak kan. Ditambah sisanya yaitu 12. Pertanyaannya berapa banyak kotak ya, tinggal pindah ruas saja ya. Di 1020 dikurangi 12 sama dengan 36K, maka K sama dengan, atau ditulis dulu 36K sama dengan 1020 dikurangi 12, 1008 ya. Jadi sama dengan K-nya itu 1008 dibagi 36. Sehingga nilai K-nya adalah 28 ya. Berarti K sama dengan 28. Gitu teman-teman ya. Oke, ini gampang sekali. Nomor 4. Nomor 5. 6 buah mangga ditempatkan pada 2 keranjang A dan B. Di keranjang A terdapat 3 mangga, dan di keranjang B terdapat 3 mangga. Berarti masing-masing 3 ya. Salah satu mangga seberat 500 gram dipindahkan dari A ke B. Jika hal tersebut membuat rata-rata berat mangga di A maupun di B naik sebesar 100 gram, berapa berat total seluruh mangga? Oke, berarti kasusnya itu kita coba tulis dulu untuk rata-ratanya. Berarti rata-rata berat awal ya, berat awal si keranjang A itu sama dengan ya WA aja, berat A dibagi dengan 3 mangga kan ya. Sama untuk yang B juga rata-ratanya, rata-rata berat awal B sama dengan WB dibagi dengan 3. Karena masing-masing kan ada 3 mangga. Kemudian kasusnya adalah yang pertama adalah dipindahkan sebanyak 500 gram dari A ke B. Otomatis yang A-nya akan berkurang dan yang B-nya akan bertambah. Ya kan? Maka diperoleh, berarti kan awalnya WA per 3, jadi WA-nya dikurangi 500 gram kan? Nah, dibagi dengan 2, gitu. Dan membuat beratnya malah nambah. Membuat rata-rata berat mangga di A maupun di B naik sebesar 100 gram. Nanti WA dikurangi 500 gram dibagi 2, itu sama dengan WA dibagi 3 ditambah 100 ya. Itu, samakan penyebut aja sebelah kanan. Berarti WA ditambah 3 dikali 100, 300 dibagi dengan 3 ya. Berarti WA dikurangi 500 dibagi 2. Kita kali silang berarti 3 WA dikurangi 3 kali 500, 1500 sama dengan 2 WA ditambah 600 ya. Sehingga 3 WA dikurangi 2 WA sama dengan WA sama dengan 1500 tambah 600, 2100. Gitu teman-teman ya. Gitu. Nah, tadi kan si 500 gramnya dipindahkan dari A ke B. Yang tadi kita fokus ke A-nya. Berarti sekarang kondisi si B-nya. Kondisi si B juga sama ya. Berarti otomatis tadi yang awalnya WB, berarti WB-nya jadi nambah 500 gram dibagi dengan yang tadinya ada jumlahnya ada 3, jadi nambah 1 kan, dari si A pindah ke sini 1. Nah, nilainya sama dengan WB per 3 ditambah 100 tadi ya, nambah 100 gram. Sama sebelah kanan juga samakan penyebut, berarti WB per 3 ditambah 300 per 3
Nah, ini berarti tetap tulis ulang WB ditambah 500 per 4 ya. Kita kali silang 3 WB tambah 3 kali 500, 1.500. 4 kali WB, 4 WB, dikali dengan 4 kali 300, sama dengan 1.200 ya. Itu berarti pindah ruas 4 WB dikurangi 3 WB sama dengan WB ya. 1.500 kurangi 1.200, 300 ya. Gitu. Karena pertanyaannya berapakah berat total seluruh mangga, berarti sama aja untuk mencari nilai WA ditambah WB ya. Kalau kayak gini mah. WA ditambah WB. WA-nya 2.100, WB-nya 300. Maka nilainya sama dengan 2.400 gram. Itu ya teman-teman untuk soal nomor 5. Kita lanjut soal nomor 6. Nomor 6. Dari angka 1 sampai 2026, berapa banyak angka yang tidak mengandung angka 6 sama sekali? Oke, kita ke teori bilangan lagi ya. Untuk menyelesaikannya kita pakai manual aja teman-teman. Manualnya tapi nggak manual banget ya. Kita coba manualkan, kita kan punya rentang angka ya. Berarti rentang angkanya dari angka 000, karena ini kan 4 digit ya. Berarti kita mulai dari 0000. Kan dari 001, dari 1, kemudian selanjutnya kan. Sampai dengan 1999, gitu ya. Dari sini kita akan memiliki 4 tempat ya. Kita gunakan filling slot lagi. Ini untuk apa ya? Ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Untuk bilangan ribuan itu kan karena dia angkanya dari 1 sampai 2026 dan kita rentang dari 0 sampai 1199, otomatis bilangan yang mungkin hanya ada angka 0 dan 1 ya. Jangan dipotong dulu ya teman-teman. Maksudnya kok 0 bisa masuk, nanti saya jelaskan ya. Nah, tadi 0-nya ada 2 pilihan, berarti di sini ada 2 pilihan. Nah, sisanya itu kan bilangannya boleh berulang, artinya boleh muncul lagi gitu kan. Kok bisa tahu bilangannya boleh muncul lagi? Kan bilangan-bilangan kayak misalkan 22 itu kan bilangannya muncul lagi, artinya tuh masih boleh dipakai lagi. Sehingga yang di sini tadinya berarti dari 0, 1, 2 sampai dengan 9. Di sini kan ada 10 bilangan ya. 10 bilangan, tapi angka 6 nggak boleh masuk. Berarti dari total 10 bilangan, 6 nggak boleh masuk, maka sisanya ada 9, gitu. Di sini juga sama, dari 0, 1, 2, seterusnya 9, dan angka 6 nggak boleh masuk, berarti sini 9 juga. Ini juga sama ya, 1, 2, sampai 9 juga. Dari 10, angka 6 nggak boleh masuk, maka akan ada 9 kemungkinan. Maka tinggal kita hitung, 2 dikali 9, kali 9 kali 9. Maka sama aja 2 dikali 9 pangkat 3 ya. Berarti 729 kali 2, maka ini 729, sama saja 1458. Nah, yang tadi saya jelaskan, karena angka 0 dari awal itu nggak boleh, maka karena 0, 0, 0, 0 tidak dihitung, tidak termasuk, mana nulisnya? Tidak termasuk lah ya. Maka tinggal kita tulis, dari total 1458, kita kurangi 1, yaitu angka 000 ya. Dikurangi 1 angka, maka sama dengan sisanya 1457. Itu ya teman-teman ya. Nah, sip. Tinggal kita lanjut ke rentang berikutnya. Tadi dari 0 sampai 1900 sekian. Sekarang kita mulai dari rentang 2000-an ya. Dari 2000 ke 2009. Dari 2000 ke 2009, cari angka selain yang mengandung angka 6. Ya, otomatis hanya ada 9 angka, ada 9 bilangan ya. Karena 6 tidak termasuk kan. 2006 kan tidak termasuk. Ya toh. Sama ya, berarti di sini rentangnya dari 2010 sampai 2019, ini juga 9, karena 6 di sini tuh maksudnya 2006 ya teman-teman ya. Saya tulis saja deh.
barangkali teman-teman perlu tuliskan. Tadi 2006 tidak termasuk ya. Karena mengandung angka 6 kan. Kemudian yang ini berarti 2016 tidak termasuk juga. Berarti teman-teman bisa kebayang tuh bilangan di rentang 2020 sampai 2026 ada berapa bilangan? 2020 sampai 2026 kan ada 7 bilangan ya. Karena angka 6 2026 yang nggak boleh masuk, maka akan sisa 6 bilangan ya. Karena 2026 tidak termasuk. Gitu teman-teman. Berarti tinggal totalnya ada berapa, tinggal kita hitung aja. Total angka tanpa 6 ya, sama dengan 1457 ditambah 9 ditambah 9 ditambah 6. Maka sama saja 1457 tambah 24 ya, berarti 1481. Itu teman-teman untuk soal nomor 6 ya. Sampai sini masih aman atau ada yang mau ditanyakan? Jika ada yang ditanyakan silahkan boleh chat di kolom komentar ya, biar kita bahas sama-sama pertanyaannya seperti apa. Gitu ya. Kita lanjut dulu di soal nomor 7. Perhatikan gambar berikut, terdapat sebuah persegi dengan panjang sisinya 243. Di dalamnya digambar persegi kedua dengan menghubungkan titik-titik pada sisi persegi pertama sedemikian rupa sehingga membagi sisi tersebut menjadi perbandingan 1:2. Proses ini dilanjutkan dengan pola yang sama. Lihat kata-katanya polanya sama. Hingga terbentuk 6 persegi. Berapa total luas 6 persegi pertama? Total luas 6 persegi pertama. Oke, berarti ini kayak mencari SN ya. Jadi coba kita nanti bahas dengan dua cara ya. Yang pertama kita cek dulu. Yang pertama kita punya L1 atau luas yang besar ya. L1 itu yang besar, L2 itu berarti yang ini. L3-nya yang agak kecilnya gitu ya. Kemudian ini L4. Ini L5 dan yang paling kecil L6 ya. Gitu. Nah, nanti coba kita tuliskan. Luas persegi sama dengan sisi kali sisi atau sisi pangkat 2. Dalam hal ini sisinya saya tulis sisi 1 aja ya. Sisi pangkat 2 sama dengan 243 pangkat 2 ya. Atau sama dengan 5.949. 59.049, sorry. Nah, kemudian berarti kalau kayak gitu ya otomatis kita bisa cari luas 2-nya. Luas 2 berarti ya sisi pangkat 2 ya. Sisi 2 pangkat 2 gitu. Gitu. Kemudian luas 3-nya sisi 3 pangkat 2 gitu. Dan seterusnya ya. Nah, untuk mencarinya kita coba cari luas 2-nya ya. Berarti cari luas 2 dulu. Cari L2 sama dengan S2 pangkat 2. Caranya berarti kita manfaatkan si segitiga ini ya. Segitiganya itu kan kalau kita gambarkan ulang. Kurang lebih gini deh. Kita gambar yang bagian sini teman-teman. Karena kan sebenarnya identik mereka tuh ya. Jadi ya sama saja. Mau pakai segitiga yang mana sama saja. Yang perlu kita cari kan sisi miringnya. Karena sisi miring si segitiga ternyata sisi dari persegi dalamnya atau persegi duanya. Ini berarti 1, ini 2 ya. Nanti kalau kita misalkan berarti ini 2x sama x lah ya. Nah, kita gunakan perbandingannya aja. Berarti sisi yang miring kan sisi 2 tadi ya. Maka sisi 2 pangkat 2 ya. Itu sama dengan ini kan panjangnya 2x dari total 3 ya. Berarti ini sama aja 2/3 x pangkat 2 gitu kan. Ditambah dengan x per, ini juga sama ya. X-nya per 3 juga. X per 3 pangkat 2. Ini nggak usah pakai ini berarti ya. Nggak usah pakai segitiga ini aja. Itu teman-teman, tinggal kita hitung 2 pangkat 2, 4 per 9 X pangkat 2 ya. Kok X ya? Pakainya X-nya dari total S saja deh, biar nggak bingung ya. Berarti ini S1. Ini juga sepertiga S1 gitu. Nah,
Sehingga di sini 4/9 S1 kuadrat ditambah dengan 1/9 S1 kuadrat ya. Nah, kalau kita tambahkan berarti kan sama ya, berarti 5/9 S1 kuadrat. Gitu. Ini S2 kuadrat. Nah, kita lihat bahwa L2 sama dengan S2 kuadrat. Ini S2 kuadrat nih. Nilainya sama dengan 5/9 dari S1 kuadrat. S1 kuadratnya kan ini. Jadi bisa disimpulkan, maka nilai dari L2 itu sama dengan S kuadrat kan. Dan S kuadratnya sama dengan 5/9 dari S1 kuadrat. Itu kan teman-teman. Sehingga bisa disimpulkan bahwa L2-nya 5/9 dari 5/9 dari luas 1. Nah, dari sini kita bisa simpulkan tuh. Karena tadi dijelaskan bahwa polanya akan sama terus, sehingga bisa kita tuliskan, kita bisa gunakan cara manual ya, dengan cara yang sama, dengan pola yang sama, maka diperoleh L3-nya sama dengan 5/9 L2 gitu ya. L4-nya berarti 5/9 dari L3. L5-nya sama dengan 5/9 dari L4. Dan terakhir L6-nya sama dengan 5/9 dari L5 gitu. Nah, nanti kalau pakai manual kayak gini. Tapi kalau misalnya teman-teman pakai deret geometri juga nanti jauh lebih gampang sih. Cuman ngitungnya agak banyak aja. Nah, sekarang coba kita hitung ya. L1-nya sama dengan 59.049. Nah, tinggal kita nyari L2-nya. L2-nya berarti kita bisa hitung di sini ya. Berarti 5/9 sama dikali dengan 59.000 59.049 dikali dengan 5 bagi 9 berarti sama saja dengan 32.805 ya. Gitu. Nah, terus berarti yang ini berarti tinggal kita tulis 5/9 dikali dengan 32.805 sehingga bisa didapatkan 18.225 ya. Yang ininya berarti 5/9 dikali dengan 18.225 sama saja dengan 10.125. Ini 5/9. Pokoknya terus kayak gini aja, nanti baru ditambahkan ya. 5/9 dikali 10.125. Ini berarti 5.625 ya. Yang terakhir, ini 5/9 dari 5.625 sama dengan 3125. Karena yang ditanyakan adalah berapa total luas 6 persegi pertama tersebut, maka total luasnya sama dengan ditambahin semua aja ya. Total luas sama dengan tadi 49 ditambah 32.805 ditambah 18.225 ditambah 10.125 ditambah 5.625 ditambah 3.125 gitu. Sehingga kita bisa dapatkan di angka 128.954. Gitu teman-teman ya. Ini kalau kita gunakan cara manual ya. Nah, untuk cara keduanya, kalau kita gunakan cara kedua, itu cara keduanya itu sebetulnya sampai sini nih. Ini sampai sini udah ketemu kesimpulan ini, maka tinggal kita hitung aja. Coba kita batasi dulu ya. Nah, sip. Alternatif cara ya, atau alternatifnya. Kita gunakan deret geometri. Deret geometri. Yaitu rumusnya Sn sama dengan A dikali 1 dikurangi R pangkat N dibagi dengan 1 min R ya. Ini bagi teman-teman yang sudah belajar ya. Untuk R-nya kurang dari 1 ya.
Oke, berarti tinggal kita hitung. Nah, ini kan 5/9 dari bilangan sebelumnya, maka nilai R-nya pasti sama dengan 5/9. Kemudian A-nya sama dengan 59.049. Dan N-nya ada 6 ya, berarti maka N-nya sama dengan 6. Maka kita bisa tuliskan berarti S6 sama dengan 59049 dikali dengan 1 dikurangi 5/9 pangkat 6 dibagi dengan 1 dikurangi 5/9. 1 dikurangi 5/9 itu kan 4/9 ya. Karena penyebutnya pecahan, maka kita bisa langsung tulis 59049 kita kalikan dengan 9/4, biar nggak usah pecahan lagi ya. Berarti 1 dikurangi 5 pangkat 6 dibagi dengan 9 pangkat 6 ya. Ini tinggal kita hitung 59049 dikali 9 itu sama dengan 531 ya, dibagi dengan 4. Tinggal kita hitung, ini 9, nah ini 5 pangkat 6-nya kita hitung aja deh, 5 pangkat 6 sama 9 pangkat 6-nya. 5 pangkat 6 itu 15.625 ya, dibagi dengan 531.441. Oke, tinggal kita hitung 531.441 dikurangi 15.625 dibagi dengan 531.411. Nah, sip, tinggal ini sama nih, coret aja. Tinggal kita hitung, yang atasnya kita kurangin ya. 531.441 dikurangi 15.625, maka 515 dibagi 4, jangan lupa. Sama dengan 128.954, teman-teman. Sama ya, persis jawabannya. Jadi teman-teman bisa pakai cara yang pertama, yaitu kita tambahkan secara manual, atau kita bisa gunakan deret geometri. Ini bagi teman-teman yang sudah belajar deret geometri ya. Itu ada 2 cara untuk soal nomor 7. Kita lanjut soal nomor 8 ya. Oke. Perhatikan gambar ABCD berikut, terdapat 2 garis lurus yang berpotongan di titik H. 2 garis lurus, yaitu garis DF dan EG dengan E dan F pada ini berarti G ya. Ini belum dituliskan G. Jika sudut bertolak belakang di titik H, tolak belakang di sini ya. Kemudian memenuhi persamaan, oh ya di sini ada informasi yang belum dituliskan teman-teman ya. Di mana titik H itu tegak lurus, sorry, ini saya belum tuliskan ya. Di sini tegak lurus harusnya. Oke, jika sudut-sudut bertolak belakang di titik H, berarti kalau ini tegak lurus, ini juga pasti tegak lurus ya. Nah, kita dengan GDF berarti di sini 2x plus 20. Dan GEB sama dengan 3x plus 5. GEB di sini 3x plus 5. Oke. Berapakah FDH? FDH yang ini ya. Oke, untuk mencari FDH berarti kita bisa gunakan apa ya? Ini aja boleh. Dari segitiga EHF nih, EHF. Ini kan dia merupakan segitiga ya. Dan di situnya siku-siku. Perhatikan segitiga EHF. Di mana dia ada garis sejajar, maka garis yang saling apa ini namanya? Berseberangan gini tuh nilainya sama ya. Berarti kalau kita tambahkan sudut E ditambah sudut F ditambah sudut H itu sama dengan 180 karena segitiga ya. E-nya di 3x plus 5, F-nya di 2x plus 20 karena sama nilainya, ditambah H-nya 90 sama dengan 180. Berarti ini sama dengan 5x ditambah 25 sama dengan 90 ya. Maka 5x sama dengan 90 dikurangi 25, 65.
maka X-nya sama dengan 13. Karena pertanyaannya adalah FDH, FDH itu kan dia tegak lurus ya kalau kita gabungkan dari sini ke sini, tuh. Jadi otomatis kita bisa tuliskan aja. Berarti sudut FDH itu sama dengan sudut D dikurangi sudut yang satunya 2X min, yaitu sudut GDF lah ya. Kita tulisnya gini, GDF. Otomatis sudut D-nya, sudut D tadi 90 ya, dikurangi GDF-nya. GDF itu 2X plus 20. 2X, X. Tulis dulu deh. 2X plus 20. Maka 90 dikurangi 2 dikali X, 2 dikali. Berarti tinggal kita kalikan aja. 2 dikali 13 ditambah 20 teman-teman ya. Berarti ini sama dengan 90 dikurangi dengan 26. 2 kali 13 kan 26 ya. Tambah 20 berarti 46. Sehingga 90 kurangi 46 ya 44. Berarti sudut FDH-nya sama dengan 44. Gitu teman-teman untuk soal nomor 8. Ini juga masih mudah ya. Oke, ini telat saya ngasih ya. Saya lupa menuliskan di informasi. Apa-apa ya. Kita lanjut soal nomor 9. 3 pompa A dan 7 pompa B bekerja bersama membutuhkan waktu 10 jam. Berarti coba kita buatkan ya. Berarti satu pekerjaan diselesaikan oleh 3A ditambah 7B selesai dalam waktu 10 jam. Kalau kita kali silang berarti sama saja dengan 3A ditambah 7B sama dengan 1/10 gitu ya. Oke, kemudian 4 pompa A dan 6 pompa B. Ini sama caranya juga, berarti 1/4A ditambah 1/6B sama dengan 8. Jadi otomatis 4A ditambah 6B sama dengan 1/8 ya. Gitu. Nah, kita samakan ya, biar bisa langsung dikurangi. Coba kita kalikan. Yang sini kita kalikan dengan berapa ya, biar sama. Berarti, atau mau langsung dieliminasi juga boleh sih teman-teman ya. Kita langsung eliminasi aja ya. Toh ujung-ujungnya tetap dikali juga sih. Eliminasi yaitu 3A ditambah 7B sama dengan 1/10. Yang ini berarti 4A ditambah 6B sama dengan 1/8. Karena kita fokus untuk mencari pompa B, maka kita hilangkan yang A ya. Berarti biar sama kita kalikan 4 atasnya, bawahnya kita kali dengan 3. Maka kita punya 12A ditambah 4 kali 7, 28B sama dengan, jelek sekali, 28B sama dengan 4 kali 1/10, 2/5 ya. Yang ini juga sama, 12A per 3 kali 6, 18B sama dengan 3/8. Nah, ini sesuai karena permintaan soal adalah 10 pompa, maka kita kurangi aja. Berarti 12 kurangi 12, 0, maka ini sama dengan 10 pompa B. Gitu ya. Udah dapat berarti 10 pompa B sama dengan 2/5 dikurangi, ini kita kurangi ya, lupa. Kita kurangi dengan 3/8, samakan penyebut, berarti ini 40. 40 bagi 5, 8 kali 2, 16, ini 15. Ini 10B. Berarti 10B sama dengan 1/40. Atau sama dengan, kalau kita ingin mencari waktu, ya sama dengan 1 dibagi 1/40 ya. Maka sama dengan 40 jam. Gitu teman-teman ya. Jawabannya berarti 40 jam untuk 10 pompa B bekerja. Gitu. Sampai situ aman-aman saja ya. Kita lanjut soal berikutnya. Di nomor 10 diketahui 4 buah data di mana modusnya 12, medianya 14, dan range-nya 10. Tentukan keempat angka tersebut. Kita coba misalkan ya. Di sini kan berarti modusnya,
yaitu sama dengan 12. Mediannya kita tulis 14 dan range-nya R aja ya, sama dengan 10. Nah, kita misalkan 4 buah bilangan atau data tersebut adalah X misalkan, Y, jangan X, kita mulai dari W, berarti ada 4 soalnya. W, X, Y, dan Z gitu ya. Nah, agar medianya 14, maka kita ambil modusnya sama dengan di data pertama dan kedua ya. Kita anggap ini udah urut ya teman-teman ya. Berarti modusnya di W dan X ya. Berarti otomatis nanti W-nya sama dengan 12 dan X-nya juga sama dengan 12. Berarti kalau kita tuliskan datanya, nanti datanya bentuknya gini. Berarti 12, Y, dan Z gitu kan ya. Dari sini aja udah ketemu sih. Nanti ketemu si nilai Z-nya itu berapa. Karena kan range itu sama dengan data paling besar dikurangi data paling kecil. Berarti Z dikurangi 12 kan. Kebetulan udah dapat range-nya sama dengan 10. Maka Z dikurangi 12 sama dengan 10. Maka Z-nya sama dengan 22. Nah, selain itu kita juga bisa cari nilai medianya. Medianya dapat 14, maka kita bisa ketemu nilai Y-nya, yaitu kita tinggal tuliskan median itu kan kalau datanya genap, data yang di tengah ditambahkan bagi 2, berarti nanti 12 ditambah Y dibagi 2 kan. Medianya kita udah punya yaitu 14, maka sama dengan 12 tambah Y bagi 2, kita kali 2 ya semuanya, kedua ruas berarti 28 sama dengan 12 ditambah Y. Sehingga kita ketemu nilai Y-nya sama dengan 16. Jadi, kita bisa simpulkan nilai 4 data tersebut yaitu W, X, Y, dan Z adalah 12, 12, 14, dan 22. Wait, ini 16 ya. Itu ya teman-teman ya. Oke, gampang ya nomor 10. Kita lanjut nomor 11. 5 buah data terdiri dari 5 angka berbeda dengan median 15 dan rata-ratanya 18. Berapa bilangan terbesarnya? Kita misalkan lagi. Kita misalkan datanya itu A, B, C, D, dan E. Karena ini udah urut ya, karena medianya 15, maka bisa kita tuliskan dengan C sama dengan 15. Berarti kita bisa tulis A, B, 15, D, dan E gitu ya. Dan kita juga punya rata-ratanya sama dengan 18, maka tinggal kita tulis, berarti X bar sama dengan A ditambah B ditambah 15 ditambah D ditambah E dibagi dengan 5, karena 5 data ya. Ini nilainya sama dengan 18. Kita tulis di sini. 18 sama dengan A ditambah B ditambah 15 ditambah D ditambah E ya. Kita kalikan dengan 5. Nah, kita biar 5-nya habis ya. Biar sebelah kanannya nggak ada per 5-nya. Berarti ini sama dengan 90 ya. 90 sama dengan A ditambah B ditambah 15 ditambah D ditambah E. Otomatis nanti A ditambah B ditambah D ditambah E-nya itu sama aja 90 dikurangi 15 ya. Sorry. 90 kurangi 15 itu 75. Nah, itu. Dan berapa bilangan terbesarnya? Otomatis karena biar bilangannya besar, otomatis apa, teman-teman? Bilangan terbesar kan di sini berarti si E kan ya. Berarti coba kita tuliskan agar E maksimal atau paling besar. Karena kan ini beda bilangannya ya. Sehingga A-nya harus paling kecil ya. A sama dengan 1.
B juga kecil, berarti 2, gitu. Jadi kalau 1 tambah 2, ini jangan 3 ya, nanti nggak ketemu, nggak gede, berarti D-nya 16. D-nya 16, maka E-nya bisa ketemu tuh. Diperoleh, berarti 1 ditambah 2 ditambah 16 ditambah E sama dengan 75 ya. Maka ini sama dengan 19 ditambah E sama dengan 75, maka E-nya sama dengan 56. Gitu. Nah, teman-teman coba-coba sendiri aja bilangan berapa yang kira-kira bisa masuk dan bisa menghasilkan angka terbesarnya atau E-nya itu paling besar, gitu ya. Pertanyaannya kenapa D-nya sama dengan 16? Karena kan tadi bilangannya sudah urut ya. Dan karena sudah urut, dengan bilangan C-nya 15, otomatis kan D-nya nggak mungkin lebih kecil daripada 15. Jadi otomatis bilangan yang eh, nggak terlalu jauh dengan 15 ya otomatis 16, makanya dapatnya 16. Gitu teman-teman ya. Barangkali mempertanyakan. Tapi kalau aman, ya kita lanjut. Oke. Pak Idi ingin meramaikan perayaan Hari Ulang Tahun RI ke-81. Ia membuat pagar berjajar terdiri dari 10 papan putih dan 11 papan merah dengan ketentuan papan putih tidak boleh ada yang dipasang bersebelahan. Jika pada ujung paling kanan susunannya harus berturut-turut, papan merah lalu putih, ada berapa banyak cara menyusun pagar tersebut? Oke, jadi gini, misalkan kita punya papan merah ya. Kita punya papan merah, misalkan papan merahnya kita simbolkan dengan R aja ya. Kemudian yang putihnya, papan putih pakai white aja deh, W. Gitu. Dan susunannya itu kan berarti dari 10 ditambah 11 berarti 21. Oke, berarti yang sebelah kanan sudah pasti teman-teman. Jadi gini, logikanya gini, misalkan kita punya, nih gini, nah ini sudah pasti sudah dapat ya. Jadi ini tuh ada, jangan ini dulu, yang terakhir dulu. Yang terakhir itu syaratnya adalah yang ujung kanan tuh harus berturut-turut merah lalu putih, berarti otomatis di sini red, kemudian baru white kan. Nah ini udah pasti teman-teman ya, udah pasti. Jadi yang perlu kita perhitungkan jadi tinggal di sini aja nih, ya, yaitu sebanyak susunan 19 susunan papan. Yang ini yang perlu kita perhatikan. Karena yang ini udah pasti dapat. Sehingga kalau misalkan kita cek jumlah papan putihnya, itu sudah tidak lagi papan putih ya. Papan putih kan awalnya 10 karena diambil 1 untuk di sini. Sehingga bukan lagi 10 tapi 9. Ya kan? Yang papan merah juga sama. Papan merah juga sama, yang tadinya 11 dikurangi 1 maka 10, karena udah kepakai yang sebelah sini, gitulah. Jadi kalau kita susunkan bentuknya dan putih tidak boleh bersebelahan, maka tinggal kita tulis tuh. Tinggal kita susun aja si papan merahnya. Papan merah itu berarti ada 10 ya, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Gitu. Nah, otomatis kan nggak mungkin ya, nggak mungkin apa namanya, nggak mungkin setelah merah itu merah lagi, nanti akan ketemu putih-putih, jadi otomatis harus berselang-selang. Jadi di sini nanti akan ketemu putih gitu ya, putih, 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 gitu. Ini juga putih. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Betul ya, ada 10 untuk merahnya.
Dan kita lihat di sini ada 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada slot putih ya. Terdapat 11 slot putih. Artinya total putihnya ada 9, sementara slotnya ada 11. Jadi kita tinggal apa? Tinggal apa? Tinggal pilih 9 dari 11. Pilih 9 slot dari total 11 ya. Itu teman-teman. Sehingga kita gunakan kombinasi karena nggak perlu urutannya. Nanti tinggal kita cari kombinasi 9 dan 11. Maka kita bisa dapatkan 11 faktorial dibagi dengan 11 dikurangi 9 faktorial dikali 2 faktorial. 11 faktorial itu 11 dikali 10 dikali 9 dibagi dengan, ini harusnya 9. Nah, berarti ini 2 faktorial dikali 9 faktorial. 9 faktorialnya sama, kita bisa coret. Maka tinggal kita bisa tulis 11 dikali 10 dibagi 2. 110 dibagi 2 kan 55 ya. Sehingga kemungkinan atau banyaknya cara menyusun pagar tersebut sebanyak 55 cara. Gitu teman-teman ya. Oke, lanjut ya soal nomor 13, atau mau ditanyakan dulu untuk soal 12 ini? Aman nggak? Semoga aman ya. Oke, lanjut nomor 13. Diketahui deret 4 bilangan bulat A plus 3, A plus 6, dan A plus 9. Oh, dia selalu nambah 3 ya. Jika jumlah kuadrat bilangan pertama dan bilangan keempat adalah 513.125, berapakah jumlah seluruh keempat bilangan tersebut? Oke. Berarti kita bisa gunakan aljabar, kemudian pakai deret aritmatika bisa, atau kita juga bisa gunakan manual juga bisa sih. Tapi kita coba selesaikan dulu aljabarnya ya. Ini kan bilangan pertamanya adalah A, bilangan keempatnya adalah A plus 9, maka kita bisa tuliskan A pangkat 2 ditambah A plus 9 pangkat 2 sama dengan 513.125 kan katanya. Nah, kemudian kita jabarkan. A pangkat 2-nya kita tulis ulang, sebelah kanannya yaitu A pangkat 2 ditambah 9A dikali 2, 18A ditambah 81 ya. Dikurangi 513.125, biar langsung ya, sama dengan 0. Berarti A pangkat 2 tambah A pangkat 2 jadi 2A pangkat 2 ditambah 18A dikurangi 513 dikurangi 125 ya, berarti 5130 125 dikurangi 8144 ya. Gitu, sama dengan 0. Kita bagi 2. Jadinya A pangkat 2 ditambah 9A dikurangi 256, 522. Sama dengan 0. Kita faktorkan ya. Jadi A plus 511 dikali A kurangi 502 sama dengan 0. Kemudian A-nya sama dengan negatif 511 atau A-nya sama dengan 502. Oke, kemudian berarti ini. Oke, berarti di sini A-nya negatif 511 dan A-nya 502. Bebas ya, pakai aman aja. Kita coba dua-duanya cek ya. Kalau misalkan yang pertama berarti untuk A sama dengan negatif 511, maka kita bisa dapatkan jumlah seluruh bilangan keempat tersebut. Karena selisihnya itu selalu 3, sebenarnya kita bisa langsung hitung aja teman-teman. Berarti kalau A-nya negatif 511, otomatis kan nanti bentuknya gini.
negatif 511. Kan nambah 3 tuh berarti negatif 508. Nambah 3 lagi berarti negatif 505. Nambah 3 lagi berarti negatif 502 gitu ya. Ini kalau kita jumlahkan berarti otomatis ini hasilnya adalah negatif 2026 ya. Gitu. Kalau untuk A negatif 511. Sekarang jika untuk A sama dengan 502. Jadi kalau A-nya 502 nambah 3 terus berarti 502, 505, 508, dan 511. Ini hasilnya adalah 2026. Kalau kita lihat ini bilangannya sama ya teman-teman ya. Cuman beda di tanda aja. Nah, berarti di sini ada kemungkinan informasi yang kurang tepat dari soal. Soalnya tidak menjelaskan si A-nya tuh positif atau negatif. Jadi nggak mungkin bilangannya ada 2 gini. Tapi ya gitu ya. Tinggal nanti misalkan kalau misalkan diketahui A-nya negatif ya otomatis pakai yang atas, kalau A-nya positif berarti pakai yang bawah. Gitu ya teman-teman untuk soal nomor 13. Kita lanjut nomor 14. Bagus membeli 2 jerigen minyak goreng masing-masing berisi 15 liter dengan total harganya 450.000. Di perjalanan 5% dari volumenya tumpah. Oke, berarti dia punya ada 2 jerigen dan masing-masing jerigen sama dengan 15 liter, berarti 2 dikali 15 ya. Maka totalnya sama dengan 30 liter. Kemudian total harganya 450.000, berarti ini modal lah ya hitungannya. Modalnya sama dengan 450.000. Di perjalanan 5% dari volumenya tumpah. Oke, berarti volume sisanya berkurang ya, sebanyak 5%. Berarti sisanya sama dengan, karena hilang 5%, maka volume sisanya sama dengan ya 30 liter dikali 95% ya, karena sudah hilang 5%. Otomatis ini sama dengan 28,5 liter ya. Jika ia menjual kembali sisa minyak goreng tersebut seharga 20.000 per liter, jadi kita bisa hitung. Berarti ini ya, 28, liter tadi kita kalikan dengan ini sebanyak total volumenya ya. Dikali per liternya sama dengan 20.000. Maka kita bisa dapatkan 57.000 ya. 570.000 maksudnya. Gitu. Sehingga kalau pertanyaannya adalah keuntungan dalam persen, maka tinggal kita masukin ke rumus persentase aja. Persentase untung itu sama dengan harga jual 570.000 dikurangi harga belinya atau modalnya 450.000 dibagi harga beli atau modalnya 450.000. Kita kalikan dengan 100%. Udah. Berarti kita bisa punya 57 dikurangi 45, 12 ya. 120.000 dibagi dengan 450.000. Dikali 100%. Oke, berarti tinggal kita sederhanakan ya. Ini coret hapus semua. 12 sama 45 kelipatan 3 ya. Kita bagi 3 berarti ini 4/15. Dikali 100%. Oke, berarti ini 400/15%. Sederhanakan bagi 5 berarti 80/3% ya. Angkanya jelek sekali ya, tapi oke lah ya. Nah, ini adalah keuntungan dari si Bagus tersebut. Oke, lanjut. Soal nomor 15. Titik-titik pada graf di bawah ini akan diwarnai dengan warna merah, biru, dan hijau. Jika tidak boleh ada warna yang sama yang dihubungkan secara langsung oleh garis, berapa banyak cara mewarnainya?
Berarti kita bisa mulai dari, yang sini dulu kali ya, segitiga yang ini nih, ya kan? Nah, dari sini berarti coba kita perhatikan ya, misalkan ini A, B, C gitu ya. Ini D, ini E, dan F. Coba kita tulis perhatikan segitiga ABC. Nah, karena segitiga ABC itu tidak boleh ada yang sama, maka kita bisa tuliskan pakai filling slot aja. Berarti di ABC itu pilihannya itu 3 faktorial ya, berarti 3. Ini kan posisinya berarti kayak gini. Ini A, B, dan C gitu. Ya. Di A berarti ada 3 pilihan. Masih ada 3 pilihan warna. Karena sudah dipakai di A, otomatis nggak boleh dipakai lagi di B. Jadi sisa 2, kemudian sini sisa 1. Maka ini sama dengan 3 dikali 2 kali 1 ya, sama dengan 6 untuk segitiga ABC. Kemudian kalau kita perhatikan perhatikan di E itu nggak boleh sama dengan si A. Jika si A-nya sudah memilih warna lain, otomatis si E hanya terdapat 2 pilihan ya. Si E hanya memiliki 2 pilihan. Memiliki 2 pilihan berbeda dari si A ya. Itu. Nah, sudah si E berarti sekarang ke D. Perhatikan si D. Nah, si D itu diapit oleh 2 buah titik yang dihubungkan dengan dirinya, yaitu B sama C. Artinya si D itu tidak punya pilihan lain selain satu pilihan. Karena kan warnanya cuma ada 3, dipakai oleh B dan C warna yang lain, otomatis D hanya punya satu pilihan, ya toh? Dan yang terakhir diperhatikan si F ya. Kalau di F otomatis karena yang berhubungan dengan dia hanya si D, maka si F boleh pakai warna lain selain warna si D. Maka si F itu akan punya berapa pilihan, teman-teman? Akan punya 2 pilihan ya. Yang jelas berbeda dengan si D, sehingga totalnya kita bisa dapatkan itu 6 ditambah 2, 6 ditambah 2, sorry. Ini kan dalam kasus yang sama ya, berarti dikali 6 kali 2, kemudian kali 1 kali 2. Ini sama dengan 24 pilihan ya. Atau 24 cara. Gitu ya? Aman nggak? Paham ya? Gampang sih harusnya. Oke, nomor 16. Ini lebih gampang lagi. Sebuah trek lari di taman berbentuk mengelilingi sebuah kolam renang sesuai gambar di bawah. Berapa keliling atau panjang trek lari tersebut? Berarti trek larinya itu tidak melalui kolam ya. Dibuat mengelilingi gambar berapa keliling panjang total trek. Gini kan maksudnya. Maka otomatis kayak nyari keliling biasa aja dan dianggap ini kita bisa penuhkan ke sini ya. Berarti sama saja keliling atau panjang treknya sama dengan 2 dikali P ditambah L. Yaitu 2, P-nya sama dengan 15 ditambah 10. Maka kelilingnya sama dengan 2 dikali 25 ya. Berarti K-nya sama dengan 50. Sip, lanjut. Berapa banyak angka dari 1 hingga 2026 yang dapat dibagi 4 atau 7 tetapi tidak habis dibagi 28? Oke, berarti kita coba kita cek dulu yang habis dibagi 4. Habis dibagi 4 berarti 2026 dibagi 2 bagi 4 ya.
Itu kan sama dengan 500, berapa ya? 506,5. Berarti ini 506. Ini kan hasilnya kan 506,5 ya. Ini kan otomatis yang habisnya adalah sama dengan 506 gitu. Kemudian yang habis dibagi 7, itu 2026 dibagi 7 tuh 200-an ya, 289,4285. Ini berarti habisnya sebanyak 289 ya. Kemudian sekalian aja kita cek yang habis dibagi 28. Maka 2026 dibagi 28 itu 72,85 ya. Berarti yang habisnya sama dengan 72. Sehingga kalau misalkan pengen mencari habis dibagi 4, jadi habis dibagi 4 atau 7, tapi bukan 28, adalah berarti tinggal kita ini aja ya, tuliskan 506 dikurangi si 28 tadi hasilnya 72, ditambah si 289 dikurangi 72 gitu. Jadi kita bisa dapatkan 434, kemudian ditambah dengan 289 kurangi 72, 217. Maka sama dengan 651. Gitu teman-teman ya. Oke, lanjut nomor 18. Rata-rata berat apel dan jeruk 65 gram. Berarti coba kita buatkan rata-ratanya ya. Berarti apel dan jeruk dibagi 2, nilainya sama dengan 65. Berarti apel tambah jeruk sama dengan 65 kali 2 ya, 130. Kemudian apel dan mangga 70, berarti A tambah M dibagi 2 sama dengan 70. Sehingga A ditambah M sama dengan 140. Jika jumlah berat ketiganya adalah 225, berarti kalau kita tambahkan apel tambah jeruk tambah M sama dengan 225. Nah, kita bisa tuliskan tuh dalam bentuk lain ya. Kalau kita ditanyakan jeruk dan mangga, coba kita buat aja ya. Berarti jeruknya sama dengan M dulu deh. M sama dengan 225 dikurangi A ditambah J ya. Nah, kita bisa dapatkan nilai M-nya, berarti 225. A ditambah J-nya kan 130. Maka M-nya sama dengan 9. A tambah J, ya 95 ya. Gitu. Oke. Terus sekarang berarti kalau kita cari jeruknya, berarti 225 dikurangi apel tambah mangga ya. Nah, 225, apel tambah mangganya 140, maka ini sama dengan 85 ya. Gitu. Berapa rata-rata berat jeruk dan mangga? Ya tinggal kita tambah aja. Berarti mangga tambah jeruk bagi 2. 95 tambah 85 dibagi 2, 180 ya ini. Bagi 2, ya 90. Gitu. Gram ya. Itu teman-teman untuk soal nomor 18. Ini juga tergolong gampang ya. Nomor 19. Pada sebuah sekolah diadakan acara penghijauan menanam bibit. Pada hari pertama, setengah bibit ditanam oleh kelas 4. Gimana nih?
Berarti kita buatkan mula-mula dulu ya. Mula-mula bibitnya berapa? Jumlah awal mula bibit sama dengan, sebut saja X ya. Kemudian pada hari pertama setengah bibit ditanam oleh kelas 4. Berarti pada hari pertama berarti kita coba sisa tadi kan ditanam ya, berarti sisa di hari pertama. Hari ke-1 lah ya, sama dengan setengah dari bibit ya. Pada hari kedua 36 bibit ditanam oleh guru, berarti yang awalnya setengah X, berarti sisa di hari keduanya. Sisa hari kedua sama dengan setengah X dikurangi 36. Tadi dipakai oleh guru kan. Nah, pada hari ketiga, sepertiga dari sisanya ditanam oleh kelas 5. Karena diambil sepertiga dari sini, maka sisa di hari ketiganya, ya jadinya 2/3 ya. Sisa hari ketiga sama dengan 2/3 dari hari sebelumnya, berarti setengah X. Ini berarti 36 ya. Ini kalau kita kalikan, jadinya 1/3 X dikurangi 36 bagi berapa ini? Bagi 3, 12 kali 2, 24 ya. Nah, ini hari ketiga ya. Dan diketahui masih tersisa 84. Oh, oke. Nah, ini nilainya harus sama dengan 84 ya berarti ya. Maka bisa kita hitung. 84 sama dengan 1/3 X dikurangi 24. Sehingga kita bisa punya 84 tambah 24. 84 tambah 24 kan 108 sama dengan 1/3 X ya. Maka X-nya sama dengan kali 3 aja, berarti 108 dikali 3. Berarti X-nya sama dengan 324. Berarti awal mulanya bibit tersebut sebanyak 324, teman-teman ya. Oke, nggak terlalu susah sih harusnya. Paling pemisalannya aja ya, dan banyak informasi-informasi yang agak membingungkan, tapi sejauh ini sih aman sih harusnya. Oke, lanjut soal terakhir. Terdapat 5 bilangan berpangkat 2 pangkat 968, 3 pangkat 3616, 5 pangkat 363, 7 pangkat 352, kemudian 11 pangkat 242. Oke, berarti coba kita sederhanakan dulu ya. Di sini kita punya 2 pangkat 968, itu kita bisa sederhanakan menjadi 2 pangkat 88 pangkat 11 ternyata. Nah, berikutnya kalau misalkan saya punya 3 pangkat 606 sama dengan 3 pangkat 56 ya. 56 pangkat 11 juga. Lagi 5 pangkat 363 sama dengan 5 pangkat 33 pangkat 11 ya. Nah, teman-teman lakukan dengan cara yang sama. Nanti kita bisa punya juga untuk yang 7 ya. 7 pangkat 352 sama dengan 7 pangkat 32 dipangkatkan 11. Lagi 11 pangkat 242 sama dengan 11 pangkat 22 dipangkatkan dengan 11 juga. Nah, otomatis di sini bilangan pangkat yang di luar udah sama semua. Berarti kita tinggal bandingkan yang di dalam kurung aja, yaitu berarti 2 pangkat 88, 3 pangkat 56, 5 pangkat 33, 7 pangkat 32,
dan 11 pangkat 22. Setelah itu berarti coba kita lakukan cara yang sama ya. Yaitu berarti 2 pangkat 88 itu kan bisa dipecah juga jadi 2 pangkat 8 pangkat 11 gitu. Kemudian yang 11 mah 11 aja ya, berarti yang ini 3 aja berarti ya. 5 sorry. 5 pangkat 33 gitu. Nah ini kan masih ada hubungannya, 5 pangkat 3 pangkat 11. Ini juga kalau mau dihitung boleh, 2 pangkat 8 itu kan 256 ya. 256 pangkat 11, ini juga berarti 125 pangkat 11. Biar kelihatan deh. Dan yang terakhir berarti untuk yang ini, yaitu berarti 11 pangkat 22 ya. Otomatis 11 pangkat 2 dipangkatkan 11. Berarti di sini 121 pangkat 11. Dari sini otomatis kita bisa urutkan, karena soalnya meminta urutan dari yang paling besar ke kecil ya. Berarti urutannya berarti yang paling besar ya, berarti 256 pangkat 11 lebih dari 125 pangkat 11 lebih dari 121 pangkat 11. Atau kalau mau dirapikan jadinya nanti ini tuh sama aja 256 pangkat 11 itu kan 2 pangkat 968 ya. 2 pangkat 968 lebih dari 5 pangkat 363 lebih dari 11 pangkat 242 gitu ya. Ini kan nilai sama dengan yang ini kan. Itu. Nah, dengan cara serupa tadi kan kita main di yang kelipatan 11 pangkatnya ya. Sekarang kita main di sebelahnya, yaitu di yang belum kan 3 pangkat 56 ya. 3 pangkat 56. Nah, 3 pangkat 56 itu sama aja 3 pangkat 7 pangkatkan 8 kan. Berarti sama aja 3 pangkat 7 2187 ya. Pangkat 8 gitu. Terus 2 juga kelipatan 8 tuh. 2 pangkat 88 juga bisa. Berarti nanti 2 pangkat 11 ya. 2 pangkat 11 pangkat 8. 2 pangkat 10 aja 1024 kali 2 2048 pangkat 8. Dan yang terakhir berarti 7 pangkat 32 ya. 7 pangkat 32 itu 7 pangkat 4 pangkat 8. 7 pangkat 4 2401 pangkat 8. Nah, berarti urutannya gimana nih? Dari yang paling besarnya berarti 24 ya. 2401 pangkat 8 lebih dari 2187 pangkat 8 lebih dari 2048 pangkat 8. Nah, 2401 kan 7 pangkat, berarti ini sama aja 7 pangkat 7 pangkat 352 itu lebih dari 3 pangkat 616 lebih dari 2 pangkat 968. Gitu ya. Nah, dari sini kita bisa urutkan. Ini kan paling besar di sebelah kiri, tapi dia paling kecil di sebelah kanan. Jadi urutan totalnya, urutan semuanya sama dengan, yaitu dari yang paling besar, yaitu 7 pangkat 352, kemudian 3 pangkat 616, kemudian 2 pangkat 968, kemudian 5 pangkat 363, dan 11 pangkat 242. Gitu ya. Dan pertanyaannya apa? Pertanyaannya adalah masing-masing direpresentasikan sebagai A pangkat X, B pangkat Y, dan C pangkat Z untuk urutan pertama, ketiga, dan kelima. Urutan pertama yaitu
Yang ini ya. Yang ketiga dan yang kelima. Sehingga bentuk ini sama saja dengan ini sama saja dengan A pangkat X tadi ya. Iya, berarti ini A pangkat X, berarti B pangkat Y, dan C pangkat Z. Berarti di sini kan A-nya sama dengan 7, X-nya sama dengan 352. Yang ini B-nya sama dengan 2, Y-nya pangkat 968. Yang ini berarti C-nya sama dengan 11 dan Z-nya sama dengan 242. Soal meminta X dikurangi A, Y dikurangi B, Z dikurangi C. Tinggal kita hitung. Jadi, X dikurangi A ditambah Y dikurangi B ditambah Z dikurangi C itu sama dengan 352 dikurangi 7 ditambah 968 dikurangi 2, kemudian 242 dikurangi 11. Hitung manual aja ya teman-teman ya. Ini kan 345 ditambah 966 ditambah 231. Ini sama dengan 15, 12. Ya betul, 1542 ya. Oke, sip. Gitu teman-teman untuk soal nomor terakhir ya. Ini nggak terlalu susah, tapi juga nggak begitu gampang ya. Tetap harus menggunakan beberapa pengetahuan atau kemampuan. Oke, sampai situ dulu teman-teman untuk pembahasan ASP Matematika tahun 2026 yang kemarin baru dilaksanakan. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Semoga teman-teman bisa masuk ke semifinal dan bisa lolos ke final dan menjadi medalis ya. Terima kasih banyak dan jika dinilai bermanfaat silakan di like dan subscribe. Dadah.